Pak Mono. Maaf Pak Mono, udah ke dokter belum? Belum mas. Belum. Nah kok bisa belum, gimana ceritanya Pak Mono? Ya dikiranya kemarin tuh dikiranya ya saya mau sembuh gitu mas. Tapi malah Dikira Pak Mono ini mau sembuh, berarti Pak Mono dari rumah saya kan langsung pulang, nggak ke dokter langsung nggak. Nah terus waktu saya tidur tiba-tiba jam 2 malam kambuh mas, senut-senut berasa lagi karu-karuan. Oh Pak Mono ini berarti sehabis dari rumah saya pulang ini nggak ngerasain apa-apa. Makanya Pak Mono nggak berangkat ke dokter ataupun nggak pergi ke dokter. Nah tetapi jam berapa? Jam 2 malam lah. Jam 2 malam kurang lebih Pak Mono mulai merasakan reaksi lagi dari itunya. Iya ini senut nggak karu-karuan. Nah Pak Mono kan dari malam itu sampai pagi, siang ada bisa istirahat nggak, bisa tidur nggak? Iya jadi ya tidur aja mas. Oh kadang merasakan itu. Iya senut-senut mas, nggak karu-karuan. Sakit. Nah Pak Mono kan apa namanya udah tahu kan, berarti kan Pak Mono intinya kan nggak pergi ke dokter nih, nggak ditanyakan ke dokter sebenarnya ini sakit apa. Nah gimana kalau mungkin ini kan masih sore ya Pak Mono, nanti biar saya antar lah berangkat ke dokter gitu. Biar nanti Suro sama Kiar tunggu dulu di sini, nanti Bapak anterin Pak Mono ke dokter dulu ya. Iya. Rasa gimana Suro? Bunga apa? Beli Kasihan Suro. Bantuin. Kasihan Suro. Beli. Ya Pak Mono mau saya antar ke dokter sekarang. Orang mari orang. Suro nggak boleh begitu Suro. Semua itu atas izin yang di atas Suro. Nggak boleh begitu ya. Siapa tahu nanti dia berubah jadi sembuhnya, kan kita nggak tahu Suro. Ini jadi baik. Ya Pak Mono gimana, mau saya antar berobat sekarang ke dokter nih? Ya mau mas. Mau kalau yang nganterin. Ya nanti saya anterin. Kan kebetulan juga uangnya kan udah saya kasih Pak Mono kan, berarti saya tinggal nganterin aja kan Pak. Uangnya udah kepake mas. Uang 300 sudah dipakai 200 mas. Tinggal 100 di dompet. Di atas lemari itu. Ya maaf, itu kan uang dari saya buat berobat Pak Mono. Maaf, kenapa kok bisa dipakai? Pak Mono kan mau buat berobat. Ya dikiranya sepele mas. Dikira Pak Mono ini sembuh jadi uangnya dipakai gitu. Uangnya saya pakai. Ya namanya orang hidup kan macam-macam mas kebutuhannya. Kebutuhannya. Yang rokok inilah itulah. Ya tapi kan maksudnya setidaknya kan itu uang dari saya buat berobat Pak Mono, bukan buat ya semua sih punya kebutuhan. Saya juga punya kebutuhan Pak. Saya juga harus menghidupi keluarga kan gitu. Semua juga pasti punya kebutuhan gitu. Terus gimana solusinya kalau begini? Pak Mono udah Bapak kasih duit, malah duitnya Yang penting duitnya tinggal 100. Sekarang Bapak kasih lagi duitnya buat ke dokter apa enggak usah? Usah. Kenapa nggak usah? Tapi kalau mau dibalik kasihan gitu. Ya udah mari orang ngomong dokter kita. Tapi sebenarnya kan maksudnya Kan mana kita. Yo. maaf ya Pak Mono ya. Ini agak melenceng sedikit nih dari pembicaraan kita masalah kita ke dokter nih Pak Mono. Gimana? Pak Mono, maaf nih ya. Setidaknya saya mau tanya nih, ya kembali lagi ke awal nih, Pak Mono mau nggak misalkan nih, ya saya juga nggak tahu Pak Mono ya. Nanti kok misalkan Pak Mono ini meminta maaf ke Suro, terus ini jadi sembuhnya, saya juga nggak tahu. Kok nanti Pak Mono udah minta maaf, ini jadi tambah gedenya, saya juga nggak tahu. Kan semua yang menyembuhkan itu kan yang di atas.
ya kan. Ya mungkin di sini kok bisa kata-kata mungkin Pak Mono mengucap maaf nih kepada Suro, kok jadi sembuhnya, misal kok jadi sembuhnya kan saya juga nggak tahu Pak Mono gitu. Kira-kiranya Pak Mono mau nggak mau ucapkan ataupun mau minta maaf ke Suro? Nggak mau mas. Kebok. Orang mana? Kenapa Pak Mono alasannya kok nggak mau? Ya buat apa mas? Minta maaf, orang saya nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau begini, aduh, nggak akan ada titik temu nih Pak Mono ya. Soalnya Pak Mono saya suruh ke dokter, saya kasih uang, Pak Mono nggak berobat, ya kan? Nanti Pak Mono ada apa-apa lagi pasti setidaknya semacam kayak nyari saya gitu loh. Ini semua gara-gara Suro. Sedangkan Pak Mono disuruh minta maaf nggak mau. Buat apa saya minta sama anak kecil mas? Ya maaf ya Pak Mono, ini saya banyak sok pinter ataupun sok kasih tahu Pak Mono. Orang gila aja Pak Mono, kalau orangnya baik, perkataannya baik, itu perlu kita contoh Pak Mono. Walaupun anak kecil masih rebes, ingusan, tapi dia ngata perkataannya benar, harus kita tiru Pak Mono. Begitu juga sebaliknya. Ya orang pintar kalau dia menjerumuskan kita ataupun siapapun menjerumuskan kita, ya kita sebaiknya nggak tiru gitu. Walaupun itu panutan, misalkan siapa kok lebih, ya maaf, lebih pintar, tapi dia perkataannya nggak benar, ya kita nggak harus ikutin. Tapi seorang, ya maksudnya, ya maaf ya, misalkan kok ada orang minta-minta pengemis, maaf nih, kok dia katanya baik, ada tanda kutip maling, ada perkataannya baik, ya kita ikutin. Nggak harus perkataan itu datangnya dari seorang yang lebih berwibawa ataupun orang pintar gitu Pak Mono. Walaupun sekarang Pak Mono melihatnya anak saya kecil, toh nggak ada salahnya juga minta maaf kalau emang dia benar. Nah mungkin Pak Mono ya maaf ya, jadi saya sedikit ngasih tahu ke Pak Mono gitu. Nggak harusnya kita tuh jaga gengsi ataupun ego gitu loh Pak Mono. Ya mungkin di sini kita bisa ngomong enggak, tapi di hati kan kita juga nggak tahu Pak Mono. Ya benar. Ya makanya ya siapa tahu, saya juga nggak tahu kok nanti jadi sembuhnya ataupun jadi gimana. Setidaknya kan mungkin Pak Mono udah mengakui gitu. Kalau emang Pak Mono maaf melakukan gitu. Kalau enggak juga Pak Mono pasti juga nggak akan mungkin mau kan gitu. Nah di sini saya pengen kejujuran Pak Mono lah, maksudnya maaf ya Pak Mono, dengan keadaan segini apa sih yang bisa sombongkan gitu loh. Sedangkan Pak Mono aja sekarang berjalan aja udah nggak bisa, apalagi yang mau disombongin gitu Pak Mono. Sakit banget ya. Kalau begitu Pak Mono minta maaf ya Suro. Ya, temenan Bok. Ya. Ikhlas pura. Ikhlas, Pak Mono ikhlas. Berarti salah bara. Salah, Pak Mono akui salah. Apa? Ya udah berarti Saya bersalah. Saya akui saya bersalah. Saya pengen mari. Saya pengen. Ya udah, oke teman-temannya, berarti di sini Pak Mono sudah mengakui kesalahannya. Berarti yang selama ini menjadi teka-teki terjawab sudah, bahwa benar yang kemarin melakukan pemukulan atau peninjuan terhadap Suro itu adalah Pak Mono. Mungkin, nah ini Pak Mono kembali lagi, saya mau tanya. Mungkin nanti aja lah teman-teman ya, mungkin pertanyaan saya ini kurang tepat karena saya melihat kondisi Pak Mono ini kurang menguntungkan ataupun kurang bersahabat untuk menjawab pertanyaan dari saya teman-teman ya. Nah mungkin Suro, Suro nanti kan Pak Mono udah minta maaf nih. Nah Pak Mono udah ngelakuin salah. Cobalah Suro apa sih yang bisa dilakuin nih, coba yang sekiranya itu biar membuat Pak Mono ini bisa mendingan ya, setidaknya ya mengurangi rasa sakit lah Suro.
Ada bisik. Giar aja berisik Giar. Ya. Sudah. Ya udah, mungkin kalau Pak Mono kelihatan capek, Pak Mono bisa tiduran aja, nggak apa-apa Pak Mono. Ya udah pokoknya kan. Ya. Buat tiduran aja ya. Ya buat tiduran aja. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Di sini Pak Mono sudah mengaku kesalahannya, jadi sudah tidak ada lagi prasangka ataupun fitnah ya teman-teman ya. Sudah terbukti emang Pak Mono yang melakukan pemukulan. Alhamdulillah juga Suro di sini sudah menerima permintaan maaf dari Pak Mono. Semoga aja dengan permintaan maaf ini akan setidaknya mengurangi rasa sakit yang diderita Pak Mono. Syukur-syukur nanti bangun tidur, syukur-syukur sudah kembali normal ya teman-teman ya. Amin. Insya Allah. Ya, insya Allah semua itu yang menyembuhkan adalah yang di atas ya teman-teman ya. Jadi bukan Suro, bukan siapapun yang menyembuhkan, semua itu berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berdoa. Iya, Suro juga sama aja, cuma berdoa, dia nggak bisa apa-apa. Oke teman-teman ya, tadi setelah selesai Suro sama Pak Mono itu bermaaf-maafan, saya sebetulnya hendak pulang ya teman-teman ya. Saya sudah mau pulang, sudah sampai di pintu, kembali Pak Mono manggil saya. Nah, saya tanya ada apa. Nah, di sini Pak Mono katanya ingin menceritakan sedikit asal usul ataupun penyebabnya kenapa sih Pak Mono ini sampai tega meninju Suro ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa biar dengar sendiri penjelasan dari Pak Mono ya teman-teman ya. Nah, gimana Pak Mono? Tadi karena sampean mau bilang ada yang mau diomongin sama saya. Iya. Nah, gimana Pak? Ini Mas Waji ya. Mas Waji masih ingat anak saya nggak sih, Mai? Ingat Pak. Kan bukannya dia kalau nggak salah itu lagi pesantren atau mondok. Gua Mas Waji udah tahu. Ya emang maaf, saya jujur pas mau berangkat pun dia sempat bilang ke saya, katanya dia mau mondok. Nah makanya saya kasih, emang jujur saya malah ngasih, kalau nggak salah kita ngasih apa surah ya? Buat sholat ya surah ya? Ya. Saya jujur sajadah sama makanah ya surah. Ya. Saya malah ngasih, ini Mei kamu baik-baik di sana di pondok di pesantren. Ini bapak nggak bisa ngasih apa-apa, bapak cuma kasih seperangkat alat sholat, biar nanti Mei buat ganti-ganti di sana gitu Pak Mono. Ya. Nah, terus gimana Pak Mono? Ya, sekarang saya udah jadi duda Mas. Sekarang anak saya si Mei udah di pondok pesantren. Istri saya udah nyerah saya Mas. Minta gugat sampai ya? Sudah menyerahkan saya yang dicerai Mas. Iya berarti sampean dia gugat sampean gitu kan. Mas saya nggak pernah ngasih nafkah, itulah inilah, cekcok melulu. Ya maaf ya, saya mungkin nggak mau terlalu dalam ikut masalah sampean. Kalau sampean tanda kutip penyebabnya apa hingga sampean bercerai, saya nggak mau tanya karena itu masalah pribadi sampean gitu kamu ya kan. Kesel saya masalah rumah tangga saya berantakan. Setelah itu waktu itu lihat si Suro
Mondar-mandir kayak putakan dia lah mas lah. Ya dia kan, dia bukannya ini Pak, apa dia kan lagi jajan kan katanya kan, beli jajan, lagi jajan sama Rehan. Nah terus apa hubungannya Pak Mono, maksudnya Rehan sama surat jajan ditinju sama Emai sama istrinya Mas Sam itu maksudnya apa? Saya nggak maksud loh Pak Mono. Ya kesel saya sampai kesel, makanya anak saya si suruh saya tinju mak. Nah maksudnya kesel sama saya itu masalah apa Pak? Ya kesel aja, jengkel. Iya, maksudnya saya tahu sampean kesel jengkel sama salah, tapi kan maksudnya penyebabnya apa yang bikin sampean kesel sama saya? Ya penyebabnya banyak sih mas, itu menurut saya sih. Iya, kalau menurut sampean nggak apa-apa, sampean ngobrol aja. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Udah si Maya hanya pergi ke pondok pesantren, mondok. Ya sering nginep-nginep di rumah mas Suwaji loh. Minggat, hampirnya ke rumah situ. Ya kan dulu sebelum mondok, tapi terakhir setelah mondok kan udah nggak pernah lagi Pak. Gitu. Jadi saya kayak kebingungan mas, pusing. Jadi pas si Suruh sama si Rehan saya tonjok. Jadi saya ambil kesimpulan begini ya Pak Mona ya. Jadi sampean itu kesal sama saya dengan ulah saya karena sampean bikin saya menjadi penyebab Ya ikut campur urusan keluarga sampean. Itu intinya mas. Kalau begitu sampean salah besar mas. Pak, sampean salah besar. Saya itu nggak ada niat sedikit pun ingin merusak rumah tangga sampean. Saya di sini malah datang tuh ingin menolong rumah tangga sampean. Mungkin bukan rumah tangga ya, saya lebih cenderung ingin menolong si Mai. Jadi nggak ada niat saya ingin merusak apapun, membuat Mai nggak baik, membuat rumah tangga sampean berantakan, itu nggak ada. Baru sampean salah besar sama ini. Baru sampean salah besar. Saya nggak ada niat sedikit pun untuk merusak keharmonisan rumah tangga sampean. Bu, menurut situ saya salah besar gitu. Iya, sekarang saya nggak ada niatan ke situ mas, kan Pak. Saya nggak ada niatan ke Pak Mono itu, nggak ada niat apa-apa. Saya cuma benar-benar ingin menolong aja. Iya. Ya udah mas kayak gitu ya. Saya minta maaf ya mas. Ya, saya juga saya minta maaf ya. Saya juga minta maaf juga kalau emang selama ini tingkah laku saya walaupun menurut saya baik kan, tetapi belum tentu baik menurut sampean. Nah itu saya juga minta maaf. Saya juga mungkin mewakili Surat sekali lagi juga minta maaf. Intinya masalah ini berarti clear ya Pak ya. Berarti sudah selesai. Jadi jangan ada lagi ini itu jangan gitu loh ya. Saya doakan juga Pak Mono biar cepat sembuh. Biar cepat aktivitas kembali. Amin. Surat Nah Pak, berarti Pak Mono kesel karo Bapak ninjunya suka. apa sih? Gara-gara Bapak nolongin si Mei, kamu kayak kesel ninju, pengennya ninju Bapak, tapi kan sudah sama Bapak, jadi sudah sendiri tinju. Oh, berarti udah sengaja? Hah? Orang sengaja? Ya ninjunya sengaja, tapi niatnya pengen ninju Bapak untuk ninju Suro. Ya udah, oke teman-teman ya. Berarti di sini lebih gamblang lagi, lebih terjawab lagi nih, apa sih motonya Pak Mono itu meninju ataupun mukul si Suro ya teman-teman ya. Tak lain dan tak bukan karena kebaikan saya terhadap Mai, kepada istrinya yang dulu alias sakit, mungkin saya banyak datang membantu. Nah itu diartikan salah oleh Pak Mono, sehingga Pak Mono ini menaruh dendam ke saya. Tetapi mungkin karena tidak ketemu dengan saya, ketemu dengan Suro, nah akhirnya Suro yang mendapat tinju ya teman-teman ya. Ya udah Suro, mungkin udah malam nih, Pak Mono juga pengen istirahat. Ya kita doain biar cepat sembuh Pak Mono, biar kerja lagi ya Suro ya. Ya udah oke teman-teman ya, mungkin saya akhiri sampai di sini video di kesempatan malam hari ini. Apabila ada salah kata, ucap atau perilaku, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga teman-teman semua terhibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.